Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Eh, Hari ini saya mau reading tentang uh, pesan dia yang lagi silent treatment sama kamu. Oke? Jadi untuk kamu yang situasinya dia lagi diemin kamu, mungkin WhatsApp kamu dibaca doang, mungkin DM kamu dibaca doang tapi nggak dia replay. Nah, ini mungkin readingnya untuk kamu. Dan apa next action dia setelah silent treatment dengan kamu. Oke? Um, Jadi kan ada mungkin yang tindakan dia udah silent treatment, udah akhirnya diputuskan untuk nggak balik lagi sama kamu, atau mungkin dia silent terus dia mau balik lagi ke kamu, mungkin dia mau ngeliat kamu udah berubah atau enggak, atau mungkin dia berubah pikiran, dia mau kembali lagi sama kamu, memulihkan hubungan, atau hanya untuk kembali untuk menegaskan bahwa kalian berpisah, atau mungkin dia hanya ingin kembali sama kamu tapi nggak ada kejelasan status karena menghindari sesuatu dari antara kalian berdua. Mungkin ada tuntutan dari kamu, whatever. Nanti actionnya kita akan lihat di deck atau energi kartu yang tertebar di meja saya ini. Oke? So, apa pesan dia untuk kamu dan apa next action dia setelah silent treatment? Oke, kita akan mulai dari Librans, Scorpio, Capricorn, Sagittarius, Cancer, dan Virgos. Oke, sisanya nanti berikutnya. Oke. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Untuk yang sudah like, comment, share, subscribe, terima kasih ya untuk supportnya. Oke, kita mulai dari Librans. Dan karena ini general reading, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Oke, kita pertama akan lihat the truth atau kebenaran dia saat ini. Oke, kebenaran dia saat ini, masa silent treatment dia sama kamu. Oke, Librans, my darling angels, the truth dari dia yang terkoneksi dengan Librans yang sedang silent treatment. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, readingnya ini kapanpun kamu dapat videonya, mungkin kamu lagi kondisi silent treatment dan kamu dapat videonya, mungkin ini reading untuk kamu ya, karena ini timeless. Jadi bisa kapan aja saat kamu dapat video ini. Oke? Ini decknya. I am Kali, from death comes rebirth. Dia berusaha untuk masuk pada awal baru. Acceptance, berdamai dengan dirinya. Jadi saat ini dia lagi di fase untuk acceptance atau mengizinkan dirinya untuk hidup baru dengan cara yang baru. Mungkin menurut dia udah selesai situasi dia sama hubungan yang begitu mungkin drama, menyakitkan dia. Dia ngerasa jenuh dengan hidup dia, cara hidup dia yang lama. So dia mencoba untuk lahir kembali. Ada di zonanya dia sendiri, merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Awal baru, lahir baru. Bisa di sini berusaha keluar dari situasi dia dengan kamu, memulai awal baru cara yang terbaik. Jangan lagi berharap apapun atau punya ekspektasi apapun dengan kamu, Librans.
Okay, I'm a Kali. Okay, try to reborn. Bisa ini langkah untuk move on, I guess. Bottom of the deck. Okay, invasion, boundaries, violence, dominates. Dia ngerasa selama ini mungkin, oke, ini dia. Ada kekerasan yang selalu membatasi dia. Dominasi. Mungkin kamu kasar, kamu mengendalikan dia dengan kekerasan, bisa dengan verbal ataupun tindakan. Oke, banyak batasan dengan cara yang sedikit menyakitkan, menimbulkan rasa kepahitan. Mungkin karena kamu jealousy berlebihan, sehingga kamu kendalikan dia, atau mungkin ada kesalahan yang kamu tutup-tutupi. Jadi kamu banyak batasi dia untuk apapun karena kamu takut ketahuan, Librans. So, yang dia rasa saat dia, kenapa dia pengen banget lahir baru tanpa kamu dalam hidup dia? Seperti dia mencoba untuk berdamai dengan keadaan, untuk let you go. Dia ngerasa kayak sama kamu udah gak sehat lagi hubungannya. Ada kekerasan, dominasi, banyak batasan, rasa ketidakadilan di sini. Okay? Addiction, possessive. Okay. So ini fase, dia ada di fase untuk okay, gue harus beranikan diri gue untuk hidup baru nih tanpa Librans. Gue harus benar-benar bisa berdamai dengan keadaan bahwa itu hubungan udah gak sehat lagi. Kalau gue terusin bakalan merusak karakter gue sendiri, kayak membunuh diri pelan-pelan begitu, karena mengizinkan orang di luar dirinya menyakiti dia, baik secara fisik, psikis ya, mental begitu, juga fisik ya. Di sini kan ada violence, boundaries violence. Di sini ada batasan dan kekerasan, maybe verbal ataupun action. Di sini dominasi, cukup arogan mungkin dari pihak kamu. So dia ingin stop situasi jebakan di mana dia bertahan. Dia harus memilih dirinya agar menjalani hidup dengan cara yang sehat, untuk ya supaya mentalnya juga nggak rusak begitu. Nah, dia kayak okay, gue harus benar-benar kuat untuk ngejalanin hidup ini tanpa Librans. Okay, I don't know what happened in your relationship, in your connection with DR, tapi ini kayak rasa pahit begitu selama sama kamu, dia nggak ngerasa bahagia. Okay, dia ada fase pemulihan diri. Ini next action dia ya. Untuk Librans. Sorry, next action dia yang terkoneksi dengan Librans. My darling angels, apa next action dia yang terkoneksi dengan Librans? Yang sedang silent treatment dengan Librans. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, ini ada the red atau the Mika. Sama kamu tuh banyak masalah. So mungkin next action dia adalah dia harus menghentikan semuanya, terutama masalah yang datang bertubi-tubi dalam hidup dia bersama dengan kamu. Sepanjang sejarah hidup dia sama kamu tuh banyak banget masalah, gak berhenti-henti, masalahnya datang silih berganti, baik secara finansial. Di sini kayaknya gak berhenti, gak berkesudahan masalahnya. Ada lagi selesai masalah satu, ada lagi selesai masalah satu.
Kalian seperti terjebak di situasi yang bertubi-tubi begitu masalah. Biasanya ini kenapa kalau gitu? Coba, kalau kita punya banyak sekali masalah nggak berhenti, indikasi apa itu? Seperti tanda dari Sang Pencipta. Kita harus merubah cara hidup kita di fase yang berbeda. Karena ini seperti spiritual awaken. Itu sebabnya ada banyak orang yang mungkin dia punya banyak masalah. Ada dua kemungkinan orang melakukan jalan keluar ketika dia punya masalah. Dia lebih dekat kepada Sang Pencipta, atau dia mencari jalan keluar dengan cara kegelapan. Oke. Kalau banyak orang yang memilih, ya ini free will semua orang ya, kalau ada masalah, kalau dia banyak berdoa dekat sama Sang Pencipta, masalahnya tetap datang bertubi-tubi. Tapi dia bisa melalui itu dan bisa keluar. Tapi begitu juga orang yang pakai cara gelap, mungkin dengan pemikat, guna-guna, dan lain-lain agar lebih kuat lagi menghadapi masalah. Itu juga bisa keluar dari masalah. Cuma di sini yang membedakan adalah bersinarnya seseorang. Anda bisa bayangkan ketika bertubi-tubi masalah, Anda seperti dimurnikan jiwa Anda. Dan banyak orang yang ketika banyak masalah datang bertubi-tubi mendekatkan diri kepada Sang Pencipta tanpa disadari mata batinnya terbuka. Kenapa harus terbuka? Karena terkoneksi sangat kuat dengan Sang Pencipta, the universe. Nah, itu bedanya. Yang satu akan sangat bersinar, sama-sama keluar dari masalah, tapi yang satu akan sangat bersinar. Oke? So, ini masalah datang bertubi-tubi menurut dia. Kalau sama kamu. So, next action dia adalah dia pengen keluar dari masalah itu. Mungkin harus berpisah. Bottom of the deck, the cross di sini. Sudah berbeda jalan. Dia akan mengambil arah yang sangat berbeda. Jadi, karena dia tidak mau merasa merana lagi, dia memilih untuk meninggalkan kamu, memilih dirinya sendiri. Ini hal yang positif, iya. Ini sangat positif. Karena daripada kalian bersama, kalian saling menyakiti. Bayangkan hubungan kenapa banyak sekali masalah. Bisa tentang fase pendewasaan diri yang sulit dilalui, lebih mementingkan ego, dan masalah datang silih berganti. Kalau ada kesadaran dari dua pihak, even masalah itu datang, pasti akan ada ujungnya untuk tidak ada lagi masalah yang bertubi-tubi yang akhirnya membuat hubungan kalian itu goyah. Gitu. Malah masalah itu yang akan buat kalian semakin bonding, semakin intim, lebih lagi sama-sama untuk bersyukur, bersukacita, bergembira, berbahagia, sehingga masalah itu akhirnya jadi anugerah ketika kalian temukan jalan keluar dan kalian bisa lebih kuat lagi dalam hubungan bertumbuh di sini. Tapi yang terjadi salah satu melakukan kekerasan. So, dia memilih cara yang berbeda, cross watchers, pecah kongsi. Dia pilih jalan dia sendiri. Dan saya rasa itu tanpa kamu. So, next action dia adalah mungkin dia akan ketemu kamu and speak up bagaimana menyelesaikan masalah ini. Karena dia tidak mau lagi merana. Karena dia sudah berbeda arah dengan kamu. Berbeda visi dan misi dengan kamu. Oke? So, ya ini next steps-nya dia, next action-nya dia. Setelah dia tidak lagi silent treatment. Oke? So, ini pesan dia untuk kamu. Untuk Librans. My darling angel, saran untuk Librans. Sorry, bukan saran. Pesan untuk dia, pesan dari dia yang terkonek, pesan dari dia yang silent treatment, pesan dari dia yang silent treatment dengan Librans, Sun and Rising and Venus. Untuk Librans, please clarify apa pesan dia yang terkoneksi dengan Librans yang sedang silent treatment.
Untuk Libra Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Librans. The Devil. Okay, Ten of Swords, Queen of Pentacles. Five of... okay. 5 aja ya pesannya, jangan banyak-banyak. Ini udah kebanyakan 5, harusnya 3 aja. Apa sih yang nggak buat kalian Librans dari Nona Pastel selalu saya kasih? Apa sih? So ini pesan dia untuk kamu. The Devil Energy. Ini hubungan yang toksik. Terlalu banyak rasa pahit. Karena kamu berlebihan bereaksi, sangat meledak-ledak. Mungkin kamu dipengaruhi oleh addiction dengan alkohol, seks, drugs, ataupun kebiasaan buruk yang lain, ya. So ini hubungan toksik. Dan mungkin kalau dia bisa ngomong, aku rasa ini hubungan toksik yang nggak bisa kita pertahankan. Kamu terlalu mengekang aku, membatasi aku, boundaries, mengekang aku selama ini. Kamu terlalu mengekang aku. Okay. Dan di sini Ten of Swords, aku tahu aku mengecewakan kamu. Dan ini seperti mengkhianati kesepakatan kita untuk saling komitmen bersama. Aku tahu aku mengecewakan kamu. Queen of Pentacles. Aku diam bukan berarti aku terima semua yang kamu lakuin sama aku. Aku cuma menjaga komitmen aku sama kamu. Okay. Four of Cups. Aku bertahan karena aku mencintai kamu. Mungkin ini memang stuck. Tapi aku bertahan karena aku hanya mencintai kamu. Eight of Swords. Kita putus, hubungan kita berakhir. Dan kita bisa berhenti untuk saling menyakiti satu dengan yang lain. Oke, so ini pesan 5. Kita next pergi ke Scorpio. Oke. Next, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel ya. Terima kasih banget. Yang belum like, comment, share, and subscribe. Kamu bisa like, comment, share, subscribe. Tapi kayak saya nggak mau maksa juga sih. Kalau nggak mau ya udah. Kesannya maksa ya, enggak sih, enggak. Whatever lah ya. Mau like, mau comment, mau subscribe sih, itu terserah kamu. Karena itu hidup kamu. Itu handphone kamu dan itu kuota kamu. Oke. Kita masuk ke Scorpio. The truth dari dia yang terkoneksi dengan Scorpio yang sedang silent treatment. Please clarify. Please clarify. Please clarify. The truth dari dia yang terkoneksi dengan Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Untuk Scorpio yang sedang silent treatment. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Scorpio. Shallow Grove. You miss someone. Dia kangen sama kamu, ya. Kayak kita kayak nggak akan bisa terpisahkan. Kayak dia kangen sama kamu, tapi mungkin dia ada di fase untuk denial. Begitu dia lagi di fase denial sama kamu,
karena dia silent treatment, jadi lagi deny. Aku nggak kangen sama Scorpio, itu hanya perasaan aku aja. Okay, so dia kangen sama kamu, dia kangen sama kamu. Kalian mungkin udah lama banget ya nggak saling komunikasi. Karena di sini kayak seseorang yang jadi tengkorak, jadi udah lama banget nggak terkoneksi. Oke, jadi dia kangen sama kamu. Ya, dia kangen. This is good news or bad news untuk kamu Scorpio. Coba kamu ketik di kolom komentar ya. Bottom of the deck. Oke, Angel de los Muertos. Transmission to the spirit realm. Berusaha untuk realistis. Oke. Gue udah diemin dia, Nona. Mungkin kalau dia bisa ngomong sama saya ya. Gue udah diemin dia lama banget. Tapi gue masih kangen sama dia. Jadi dia ada di fase untuk terima kenyataan, berdamai dengan keadaan bahwa oh kita udah gak saling bicara, kita udah berakhir hubungannya, ya sudah. Tapi dia masih kangen sama kamu. Mungkin lagi duduk, lagi nonton TV atau lagi mandi, dia tiba-tiba terlintas wajah kamu, dia kangen sama kamu, ya. Oke, jadi dia lagi sedang realistis dengan hidup bahwa kalian udah gak saling bicara lagi. Ada di fase belum bisa benar-benar menghapus kamu dari kehidupan dia, terutama dari ingatan dia, memorinya dia. Oke, dia masih kangen sama kamu. Oke. So next action dia. Next action dia untuk kamu ya. Setelah silent treatment. Next action dari dia untuk Scorpio. Next action dari dia yang terkoneksi dengan Scorpio setelah silent treatment, terutama untuk dia yang sedang silent treatment dengan Scorpio. Apa next actionnya? Please clarify untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Scorpio. The Tower. The Tower ini tentang berpisah. Jadi dia itu akan bertindak realistis. Di sini bahwa kita sudah berpisah, dia berjuang untuk tetap berpisah sama kamu. Tetap dengan silent treatmentnya, mungkin kamu gak akan bisa lagi bicara sama dia. Sepertinya dia membulatkan tekad untuk tetap berpisah sama kamu. Bottom of the deck. Oke. Kenapa dia tidak mau balik lagi untuk kembali atau speak up sama kamu? Kenapa? Even dia kangen sama kamu. Kenapa next action dia adalah udah kita udah berpisah, dia lebih realistis untuk berpisah. Jadi kayak dia lagi menguatkan dirinya untuk berpisah gitu, tegak dengan straight on the right-nya dia tentang berpisah. Kenapa begitu? Karena hubungan ini sering berantem, ribut terus. Dan kalaupun dia kembali sama kamu, akan ada keributan lagi. Jadi menurut dia, kalian gak cocok. Jadi dia gak mau ribut lagi sama kamu. So dia pilih untuk tinggalkan kamu. Lebih menegakkan keputusan dia bahwa silent treatment forever. We will separation forever. On this life or future life. Mungkin ini karena udah ledakan gunung es, sering berantem, gak ada situasi perubahan, sama-sama keras, jadi ngerasa gak cocok, lebih baik pisah. Oke. So next action dia adalah berpisah, tetap dengan silent treatmentnya forever di sini. Mungkin kamu sama dia gak akan lagi bicara. Dia ingin tetap berpisah. Apapun
badai datang menggoncang dia berpisah dari kamu adalah pilihan yang sangat realistis. Competition di sini mungkin juga dia merasa bahwa hidup sama kamu itu bukan dengan pasangan, tapi hidup dengan orang yang selalu berseberangan sama dia. Kamu gak support dia, buat apa dia kembali sama kamu? Kamu gak pernah support dia dalam hidup bersama. Kalian selalu berbeda pendapat, selalu bertengkar. Setiap saat, setiap momen, apapun. Entah dia kesandung batu, kamu kesandung batu, terjatuh, pasti saling menyalahkan. Ini harus dihentikan. Even dia kangen banget sama kamu. Oke, dia kangen banget sama kamu. Oke. So ini pesan dia untuk kamu, Scorpio. Pesan dia ya. Oke. Ya sih, daripada ketemu tapi berantem. Walaupun nanti kamu bersama, ketemu lagi sama dia, yang dibicarakan adalah how to separation each other. Nggak ada lagi kesempatan untuk kedua, ketiga, nggak ada. Ini sudah selesai. I'm done with you, Scorpio. Oke. Pesan dari dia untuk Scorpio. Dia yang silent treatment dengan Scorpio. Please clarify, my darling angels. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, ada 5 ya. Deck 1. Oke. 2. Oke. 3. 4. Yes. 5. 5 of Wands. The Emperor energy. 4 of Pentacles, Ace of Pentacles, King of Swords. Ini pesan pertama dia untuk kamu. Aku tahu aku nggak sendiri. So mungkin ada situasi tripartite relation dari kamu. Tripartite relation bisa emang benar-benar romance, connection, kamu punya orang lain selain dia. Atau mungkin ini kendala karena keluarga atau sahabat, orang-orang terdekat yang selalu ikut campur di hubungan kamu sama dia. So, hubungan kamu sama dia ini rame banget, bukan cuma kamu sama dia, rame banget. Okay? I know I'm not the only one. You say I'm crazy, but I know what you have done to me. You don't know. I know what you have done to me. I'm not the only one. Dia merasa banyak kompetitor dia, banyak bersaing dengan banyak orang karena hubungan dia dan kamu rame banget dan kamu juga nggak dengerin dia di sini. Oke, saling membantah di sini. Dan ini terjadi berkali-kali. Dia sudah bertahan dan that's enough. Stop, Scorpio. That's enough. I'm done with you. Oke. So, dia ngerasa udah cukup. Ini terlalu ramai hubungan kita, caranya berpisah. Kamu nggak punya ketegasan atau sekat untuk ini teritori kamu sama dia, ini teritori kamu sama orang-orang lain. Dan kuping kamu terlalu tipis, kamu terlalu banyak mendengarkan orang lain daripada mempercayai pasangan kamu. Oke? Di sini dia merasa lelah dengan ledakan dalam dirinya. So pesan dia sama kamu, aku tahu aku nggak sendiri. Aku tahu aku bukan prioritas kamu. Oke. The Emperor energy, terlalu besar ego kamu. Terlalu besar ego kamu. Kamu kendalikan semua hal, tapi kamu mengabaikan aku. Oke, di sini. Kamu perfeksionis, kamu mengabaikan aku, dan kamu kendalikan semua hal. Dan bukan tugas kamu untuk menyenangkan hati semua orang. Oke.
Four of Pentacles. Kamu selalu menolak aku dalam diam. Kalau kamu gak sepakat sama aku, kamu diemin aku, kamu cuekin aku, kamu abaikan aku. Dan kamu terus meneruskan apapun yang kamu ingin lakukan tanpa mendengarkan aku. Oke, ini pesan dia yang keempat. Aku diam untuk menghargai komitmen kamu sama aku. Beberapa mungkin udah menikah. Ya, aku diam karena aku menghargai komitmen aku sama kamu. Tapi ini keputusan aku. Ini pesan dia yang kelima. Ini keputusan aku. Kita berpisah. Kita berpisah. Oke? So dia sangat tegas. Yes. Kayak udah nggak ada lagi tersisa kesabaran buat kamu, Scorpio. I don't know what you doing, but ini kayak apa ya, udah selesai gitu dia pikirnya, udah nggak ada lagi kesempatan. Oke, so ini untuk Scorpio. Oke. Lumayan berat ya. Gak nyangka readingnya kok jadi berat begini sih. Oke, next. Kita pergi ke Capricorn. Hai Capricorn. Terima kasih untuk Capricorn yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Oke. Ini untuk Capricorn. My darling angels, the truth dari Capricorn. The truth dari dia yang terkoneksi dengan Capricorn. Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. So the truth, dia silent treatment sama kamu. Sekarang dia kebenarannya dia apa? Dia di fase apa? Ini dia. You see clearly, clairvoyant. Dia semakin peka tanpa kamu. Intuisi di sini, clairvoyant. Dia bisa melihat masa depan. Setelah dia pelajari kamu, bersama dengan kamu, dia tahu hubungan kalian di masa depan akan seperti apa. Oke. Kamu dealing dengan seseorang yang mungkin mata batinnya udah kebuka, seseorang yang melihat dengan sangat jelas, melihat terutama pada intuisi, hati, dan jiwa, tidak melihat pada apa yang melekat pada tubuh kamu. Material things udah gak berpengaruh lagi, so dia lebih melihat pendewasaan diri dan kebijaksanaan yang kamu gunakan selama dalam hubungan dengan dia. Oke? Dia fase dimana menemukan dirinya, merasakan betapa sensitifnya dia, betapa pekanya dia dengan energi orang-orang yang ada di sekitar dia. Dan dia bisa melihat arah hubungan kalian itu masa depannya kemana dengan sangat jelas. Oke, mungkin kamu dealing dengan indigo, child, atau seseorang yang kundalininya udah bangkit dan aktif dan peka. Ya, jadi udah peka banget. Fase menemukan dirinya, spiritual awaken. Oke, bottom of the deck. Powerful personal growth. Oke, dia bertumbuh. So ini jelas tentang spiritual awaken. Kamu dealing, dia ada di fase sedang merasakan perubahan besar dalam dirinya. Orang-orang yang mata batinnya terbuka dan terkoneksi dengan divine guidance-nya dia atau the universe, sang pencipta. Awal-awal biasanya lagi momen
grateful ya, grateful. Karena gini, kalau kita dengan hidup dengan buta mata batin kita tuh kadang-kadang kita nggak tahu hal detail gitu tentang bersyukur, hal detail tentang anugerah, itu kita nggak bisa tahu gitu, nggak peka. Tapi kalau orang-orang dengan mata batinnya terbuka, itu peka. Contoh kayak mungkin orang-orang biasa aja sih, bangun pagi aja, bisa langsung mengeluh ya. Tapi kalau orang-orang dengan spiritual awaken, di mana mata batinnya sudah terbuka atau peka, dia bangun pagi aja dia udah bersyukur dengan nafas hidup. Itu sebagai anugerah. Karena ada waktu yang diberikan kesempatan untuk hidup kembali. Menjalani harapan mimpi besar. Oke? So, kamu dealing dengan seseorang yang sangat-sangat bertumbuh secara spiritual. Mungkin dia silent treatment dengan kamu. Kalau kamu ketemu dia lagi, rasanya beda, energinya udah beda. Mungkin jauh lebih kalem, jauh lebih peka, jauh lebih sensitif dengan energi kamu. So, jangan kaget ketika kamu ketemu dia itu auranya tuh bukan aur-auran kayak seperti biasa, tapi auranya tuh bersinar banget, dewasa banget. Oke, so ada positif ada negatif ketika kamu ketemu dengan seseorang ini yang silent treatment sama kamu, karena dia fasenya sedang bersinar banget ya. Kalau energi kamu di bawah dia rendah, kamu akan gak suka sama dia, kamu akan kesel sama dia, kamu kayak gak nyambung sama dia, karena dia peka, jadi dia menerapkan hal-hal yang sesuai dengan kepekaan dia. Contoh misalnya kamu ketemu dia, dulu biasa aja ketika kamu ngeluh, iya nih hidup saya tuh gini, kamu ngeluh. Nanti ketika kamu ketemu dia, dia ada di fase spiritual awaken. Nanti kalau kamu ketemu dia, kamu ngeluh, iya saya tuh tadi gini, di jalan tuh gini, dia akan ngomong, jangan lupa bersyukur, kamu bisa ngelewatin itu, kamu kan lagi sehat, kamu bisa jalan, kamu bisa pergi ke kantor, meskipun perjalanan dari rumah ke kantor macet, jangan lupa bersyukur. Pasti dia akan ngomong hal-hal yang kayak gitu. Karena orang-orang yang baru spiritual awaken ini kayak fase manisnya, merasakan manisnya cinta dari Sang Pencipta tuh kayak berkelimpahan, abundance. Ya, ini mungkin orang-orang yang sudah punya kebangkitan spiritual bakalan ngerti apa maksud saya. Bisa ngelihat warna-warni cahaya dari orang-orang yang ngeluarin energinya. Itu tuh masa momen pertama tuh kayak kita masih fall in love dengan Sang Pencipta. Kebuka semua, kelihatan semua soalnya. Oke, jadi ini dia. Kalau kamu di energi positif, kamu akan seneng gitu loh. Karena dia lebih dewasa. Melihat apapun reaksi kamu dan reaksi orang di sekitar dia. Oke? Jadi dia lagi fokus dengan dirinya. Sekarang kita lihat next step atau next action dia. Next action dia yang terkoneksi dengan Capricorn. Terutama yang sedang silent treatment. Apa next action dia setelah silent treatment dengan Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus? Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay. Bisa saja dia punya fokus yang baru, yang lama udah gak berguna buat dia. Karena sekarang pemikiran dia bukan hanya dari dia, tapi dari Sang Pencipta sebagai divine guidance-nya dia. Oke. Oke, Demika di sini. So, banyak sekali masalah antara kamu dan dia selama bersama. Makanya ini yang membuat dia sangat kusyuk dengan koneksi dengan Sang Pencipta, sehingga ada kebangkitan spiritual di sini. Banyak masalah bertubi-tubi datang di hubungan kamu sama dia. So, next action dia adalah keluar dari masalah.
bertubi-tubi itu, tidak lagi mau menjadi bagian dari masalah itu. Mungkin banyak drama, kamu drama, dia drama, jadilah masalah. Kamu drama lagi, dia drama lagi, playing victim, red flags, jadi masalah lagi. Childish, the fool's energy, terlalu kuat di energi kamu sama dia, banyak masalah. So, dia akan memberi kontribusi pendewasaan diri dalam reaction dia sama kamu, di action dia. Oke, karena dia melihat hubungan penuh dengan masalah. The Mountain. The Mountain ini seperti banyak sekali hal-hal yang delay karena kalian sibuk dengan pertengkaran. Trust issue, dia nggak percaya sama kamu. Kamu selalu punya banyak alasan untuk menciptakan keributan dan masalah. Delay di sini. Jadi menurut dia kamu nggak dewasa, udah nggak satu frekuensi di sini. So delay. I don't know. Dia akan, jadi kayak ini actionnya dia ya. Ini bisa saya lukiskan begini. Dia akan menunda-nunda untuk kembali sama kamu. Yes, dia akan menunda-nunda untuk kembali sama kamu. Langkahnya berat banget untuk sama kamu lagi. But dia belum memutuskan apakah harus meninggalkan kamu, mengakhiri hubungan dengan kamu, berjalan sendiri dengan hidup dia yang baru, atau dia kembali dengan kamu. Dan ini sesuatu yang sangat berat untuk dia. Dia belum ambil keputusan. Kalaupun harus kembali sama kamu, dilama-lamain, dipending-pending. Oke, delay di sini. Oke. Si trust issue, dia udah gak percaya lagi sama kamu. But ada ke orang lain? I guess no. Di sini dia lagi jatuh cinta dengan Sang Pencipta, lagi terbuka matanya, jadi lagi jatuh cinta dengan indahnya warna-warni dari orang-orang yang memancarkan cahaya. Itu terjadi pada orang-orang yang baru pertama kali spiritual awaken, ya, mata batinnya terbuka. Ngeliat orang lagi marah, oh cahayanya tuh hitam gelap, mata batinnya kotor, warnanya kelabu, ada awan kelabu di atas kepalanya. Kadang lucu, kadang mau ketawa, kadang sedih. Itu kalau mata batinnya kebuka bisa ngelihat energi orang. Terus nanti lihat ada orang yang lagi bersemangat untuk hidup, warnanya lebih cerah, yang jatuh cinta, warnanya juga lebih cerah. Oke, itu biasanya gitu. Baca lagi pikiran orang, lagi lewat orang ngatain kita, suaranya kedengaran jelas, kaget kok bisa dengar suara di pikiran orang itu, suara di hati orang itu, kaget. Nah, ini masa-masa dia awal mula, lagi kebuka gitu. Semua hal tuh lagi yang tadinya tidak bisa terasa, itu jadi terasa gitu, terdengar. Pokoknya jadi peka lah, telinga peka, mata peka, hidung peka, cium bau busuk. Kalau orang-orang yang pakai guna-guna pemikat itu cium bau busuknya kerasa banget. Itu baru awal-awal, jadi dia belum bisa kendaliin rasa sukacita, gembira, hatinya bisa tahu gitu, bisa ngerasain, bisa merasa, mencium semua hal ya, semuanya itu tuh semua indrawi kita tuh peka jadinya kalau mata batin kita kebuka. Orang biasa bilang spiritual awaken, perubahan hidup 180 derajat, kebangkitan spiritual. Ya, itu tuh semua indrawi kita tuh peka, bukan hanya mata batin doang. Mata fisik kita, hidung kita, lidah kita, telinga kita, jari jemari kita, telapak tangan kita, kaki kita, jantung kita, tenggorokan kita, itu cakra ke-5, semuanya kebuka. Jadi kayak semuanya peka, bukan hanya mata batin. Nah, ini dia lagi momen merasakan itu, merasakan bahwa inilah gitu loh, inilah hidup sebagai makhluk spiritual tuh yang kayak gini, yang terkoneksi dengan Sang Pencipta. Ini dia lagi euforia, kebahagiaan ya, biasanya gitu. Ini tadi udah di shuffle belum ya? Shuffle ulang. Darling Angels, clarify untuk dia yang terkoneksi dengan Capricorn.
pesan untuk dia yang terkoneksi dengan Capricorn yang sedang silent treatment. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. So, ini readingnya timeless, jadi kapanpun kamu dapat video ini, kamu lagi cari video ini, dan kamu dapetin video ini, berarti mungkin ini energinya untuk kamu, ya. 5 deck ya, pesannya hanya 5. Deck pertama The Force, deck kedua Page of Wands. Oke, The Hierophant, benar sekali. Ini The Magician. Oke, The Star Energy. Oke. So, dia memang menunda untuk tidak bertemu kamu dulu. Karena dia lagi menikmati momen dia bersama dengan Sang Pencipta. Jalan bersama dengan Sang Pencipta. Langsung dituntun sama penciptanya dia gitu. Itu bahagia banget loh. Itu kayak misalnya gini ya. Ini sharing aja awal mula saya spiritual awaken tuh saya ngerasanya gini. Makan nasi pakai garam pun. Tuh kita kayak blessing banget. Kayak hari ini aku mau belajar apa, hari ini aku akan melihat apa, hari ini aku akan merasakan apa dari indrawiku, kepekaan apa yang aku rasakan hari ini. Itu tuh exciting banget gitu loh, bersemangat banget. Tuh makan nasi pakai garam pun jadi sesuatu yang bersyukur banget, bukan karena oh kita bisa makan nasi pakai garam, enggak, rasanya tuh kayak kayak gini. Ya gue makan buat gue bisa berjalan biar bisa beraktivitas. Nah gitu kayak gitu. Jadi kayak tidak memikirkan sisi dari tubuh kita, fisik banget gitu. Jadi lagi bersemangat untuk kenal warna-warni cahaya yang itu kan ada tahapnya ya, ditunjukin yang ini, yang levelnya dari yang bawah sampai ke yang atas itu pelan-pelan kan, nggak langsung. Oke, jadi step-stepnya itu tuh kita ngerasainnya bahagianya tuh naik dan akhirnya sampai di titik dimana kita bisa ngerasain namanya damai yang benar-benar kedamaian. Itu nanti fasenya tuh dilewatin. Nah dia lagi di situ tuh. Ini bagus ya, bagus. Tapi kalau kamu nggak satu frekuensi ya sudah selesai hubungannya. Dijauhkan, biasanya dijauhkan, Sang Pencipta menjauhkan karena nggak satu frekuensi lagi, nggak satu vibrasi lagi. Oke, so ini pesan dia untuk kamu. Selama ini mungkin kita menjalani hubungan dengan cara yang bodoh, dengan cara yang egois. Mungkin kita sering playing victim. Kita begitu nekat untuk mulai hubungan kita tanpa memikirkan hubungan ke depannya gimana, arah hubungan kita gimana. Sama ini kita hanya mementingkan diri kita masing-masing. Sama ini kita egois dengan ego kita masing-masing. Oke, the Force energy. Ace of Wands. Di sini tentang aku menjalani hidup dengan semangat yang baru, cara yang baru di sini. Langkahku yang baru, masih baru aku jalani. So dia lagi masih fokus sama dirinya. Dan ini langkah baru aku bersama Sang Pencipta. Oke. Aku berdoa jika kamu jodohku, kita pasti akan bertemu lagi. Jika kamu jodohku dan aku harus menikah denganmu, the universe Sang Pencipta akan mempertemukan aku lagi sama kamu. Aku mengimani tentang hubungan kita, tapi biarlah Sang Pencipta yang menentukan langkah kita berdua. Oke, the Magician di sini. Aku mau melakukan apapun untuk harapanku, cita-citaku, mimpiku, masa depanku. Aku mau melakukan apapun dengan cara yang positif. The Star Energy untuk meraih mimpiku, harapanku. Oke? So,
dia lebih kepada berpasrah diri. Makanya di sini seperti the star energy, seperti ada cahaya yang menuntun dia, bintang yang menyinari malam gelapnya dia. So dia akan jadi, ini dia seperti mengimani, kalau kita jodoh kita ketemu lagi, kalau nggak jodoh ya wes bye. Oke, so dia mengimani, dia tetap mengimani. Oke. Habis Capricorn apa ya? Sebentar lihat. Sorry ya, saya cekukan. Sagittarius. Habis ini Sagittarius. Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, and share, and subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Oke. The truth dari dia yang terkoneksi dengan Sagittarius. Oke. Darling Angels, the truth dari dia yang terkoneksi dengan Sagittarius. Dia yang sedang silent treatment dengan Sagittarius. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Sagittarius. Okay, ghost people. Aku mungkin ghosting sama kamu. Jadi dia lagi fase dimana dia ghostingin kamu. Dia rasa udah pergi aja. Atau mungkin dia ngerasa kita adalah dua makhluk yang seperti hantu, sehingga kita membangun hubungan juga seperti hantu, ada dan tiada. Oke, mungkin dia hopeless ya. Ghost people. Oke. Mungkin dia juga ada di fase dimana dia sadar bahwa tindakan dia adalah tindakan ghosting. Oke. Bottom of the deck. An important end and new beginning. Oke. Hubungan ini udah nggak jelas. Mungkin dia lagi fase dimana menyadari bahwa kalau bisa ngomong ya sama saya, dia bakal ngomong gini, kalau gue tahu waktu gue akan terbuang percuma untuk nunggu status hubungan gue sama elu, Sagittarius, pasti gue gak akan nungguin lu, karena ternyata gue buang-buang waktu gue. So ini semua sudah berakhir dan gue udah mulai awal baru, dengan bagaimana gue menghargai waktu gue untuk lebih hati-hati menginvestasi waktu gue, karena ternyata gue sama lu cuma bikin hubungan gue kayak hantu. Lu gak ngasih gue ketegasan. Oke, nggak dapat status dengan penantian yang panjang. So bye, Sagittarius. Nah ini dia. Semuanya sudah berakhir, ada awal baru di sini. Karena dia ngerasa, oke, kamu nggak akan pernah ngasih status sama dia. Hubungan kayak hantu. Oke, apa next step dia? Oke, next step dia. Action dia ya, next action dia. Setelah silent treatment sama kamu. My darling angels. Next step dari dia yang terkoneksi dengan Sagittarius setelah silent treatment. Please clarify, please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, putus. Desaide. Putus and lu gue over. Lu gue and lu gue over. I'm done with you. Apalagi tuh, bye. Forget about us. Lupakan tentang kita. Putus. Ngebersihin hidupnya.
Jadi dia fasenya adalah membersihkan diri dari ekspektasi dia, mimpi dia, harapan dia untuk bisa sama kamu. Oke, release di sini. Jadi setelah dia silent treatment, dia nggak akan jumping, dia akan reach out kamu gitu loh. Dia nggak akan reach out kamu and then heart to heart conversation, no. Kita udah putus, selesai. Even kalaupun ketemu kamu, nggak mau lagi bicara tentang koneksi kamu sama dia, selesai. Kita udah putus. Tegas banget, yes. The side di sini tegas banget. So action dia adalah putus sama kamu. Bottom of the deck, okay, the clever. Secepat itu dia memutuskan untuk tidak bersama dengan kamu lagi, berpisah dari kamu. Even dia sudah putus sama kamu, kalian akan bertemu dalam waktu dekat, iya. Tapi menurut dia udah putus. Mungkin kalian satu kantor, satu kampus, satu organisasi, atau satu kursus bersama. Jadi akan ada ketemu, tapi menurut dia selesai. So next actionnya dia adalah putus sama kamu. Kalian akan ketemu, ngobrol, and then dia akan bilang kita putus. Bener-bener putus. Oke. I think like dia udah capek menunggu ketegasan karena hubungan yang kamu berikan seperti hantu. Kamu nggak punya ketegasan untuk kasih status dalam hubungan kamu sama dia. Ini bukan tentang nggak cinta atau cinta, bukan. Ini tentang komitmen yang harus dilakukan di waktunya. Jadi dia nggak mau lagi nunggu. Karena dia tahu ketika sama kamu pasti nunggu. Ya udah, gue putusin aja nih ya Nona, mendingan begitu. Gue ketemu sama dia sebentar, and then gue putusin dia, si Sagittarius ini. Daripada gue nunggu kayak nggak jelas, kayak hantu, lama-lama gue jadi hantu. Oke. Dia memulai hidup baru dan dia memutuskan tanpa kamu. Oke? Ini pesan dia untuk kamu. Pesan dari dia untuk Sagittarius. Pesan dari dia yang silent treatment dengan Sagittarius. Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, thank you. 5 deck ya. Deck pertama. Oke, deck kedua. Deck ketiga. Deck keempat. Deck kelima. Oke. Pesan pertama dia. Move on. Cukup nggak mau drama lagi, so aku pergi. Aku pergi. Kamu pergi, tinggalin aku, jangan lagi datang kembali. Selesai, kita nggak ada lagi untuk bersama. Udah nggak harus kita berbuat drama. Kita selesaikan hubungan kita dengan cara baik-baik. Aku nggak mau lagi sama kamu. Oke. Seven of Cups. Kalau kamu mau main-main, jangan sama aku. Kamu cari aja yang lain, yang bisa kamu gantungin hubungannya, yang bisa seenaknya kamu suruh nunggu, yang bisa seenaknya kamu tinggalin, dan yang bisa seenaknya kamu ghostingin. Dan itu bukan aku. Cari aja yang lain. Four of Pentacles. Aku cari yang serius, yang mau nikah sama aku, yang mau sama-sama membangun hubungan, pernikahan sama aku, membangun keluarga dari awal. Aku cari hubungan yang serius, yang mau menikah sama aku. Four of Swords. Aku diam bukan berarti aku terima semua sikap kamu selama ini. Sakit hati aku pendam sendiri.
Aku tahu kamu gak akan pernah bisa negasin hubungan kita. Kamu harus tahu kalau kamu buat aku patah hati di sini. Aku sakit hati aku. Karena kamu gak pernah menghargai setiap waktu yang aku kasih buat kamu, buat nungguin kamu, buat ngeyakinin diri aku bahwa kamu gak bohongin aku. Page of Wands, Knight of Wands. Kamu gak pernah serius. Kamu selalu pergi ketika aku tanya kamu serius atau enggak sama aku. Kemudian kamu balik lagi seolah-olah gak ada masalah apapun. Kamu gak pernah serius sama aku. Kamu gak punya komitmen dan gak punya masa depan untuk hubungan kita. Oke. Next ya. Next nih apa ya? Apa dong next tadi? Virgos. Ya kan, Virgos baru Cancer. Oke. Next, energi dari Virgos. Terima kasih untuk Virgos yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. So, ya terima kasih. Kasih support. Minta tolong ya, ini minta tolong. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Untuk kasih supportnya dengan subscribe, likes, comment di kolom komentar ya. Oke, biar semangat aja sih readingnya. Oke, the truth dari dia yang silent treatment, yang terkoneksi dengan Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, jadi ini readingnya itu timeless. Jadi kalau kamu ada situasi silent treatment sama dia, mungkin kalau kamu dapat video ini, mungkin ini energi untuk kamu. Oke? Di sini ada still, bored, and stuck. Oke. Princess and Prince. Princess and Prince of Charming. Dia ngerasa kayak aduh, fasenya dia tuh sekarang adalah mungkin dia udah apa ya, dia tuh udah ada di titik jenuh di hubungan kamu sama dia. Kadang butuh masalah ya untuk supaya hubungan nggak menjenuhkan. Membosankan sekali hubungan sama kamu. Di sini dia stuck juga, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, mungkin dia selama ini sibuk sama kerjaan dia, mungkin selama ini dia sibuk sama aktivitas dia, dan ya kamu ngertiin dia, ya oke, begitu gitu. Jadi bisa ketebak gitu hubungan kamu sama dia, jadi kayak membosankan menurut dia. Kenapa dia silent treatment sama kamu? Mungkin karena ini dia masuk di fase jenuh pada hubungan dan stuck. Mau ngapain tuh dia stuck. Bottom of the deck. Transition to the spirit realm. So, dia ingin realistis dalam hubungan. Hubungan tentang take and give menurut dia. Selama ini gitu-gitu aja gitu. Kalian sibuk masing-masing. Nggak ngebonding dengan komunikasi. Ya dia bosan lah di sini. Apa sih hubungan kalau udah melelahkan, menjenuhkan karena rutinitas dan sibuk sendiri ya dengan bekerja. Oke, kurang waktu kebersamaan di sini. So silent treatment, berusaha untuk lebih realistis. Oke, dia ada di fase jenuh sama kamu, makanya dia silent treatment. So kita lihat next.
apa next actionnya dia. But darling angels, oke, jumping card too much ya. Kita siapa lagi? My darling angels, next action untuk dia yang terkoneksi dengan Virgos yang sedang silent treatment. Please clarify, please. Oke. Jumping card. Oke. Menunda. Virgos, dia merasa banyak hal yang tertunda. Oke, berarti dia bosan. Ini karena menunggu ya. Ini kalian nggak punya quality time together di sini. So di sini dia ngerasa kamu punya banyak alasan untuk menunda-nunda. Dia bosan menunggu. So, next step-nya dia adalah dia menunda. Gimana coba? Kamu suka nunda-nunda. Misalnya kalau mau merit, kamu tunda-tunda. Ntar yang aku kerja dulu, ntar yang aku pergi dulu ke sini, ntar yang aku setelah lulus kuliah S2 aku dulu, nanti setelah S2 kamu selesai, ntar yang aku lulus S3 dulu, ntar yang aku lulus ini dulu, ntar yang aku ikut kursus ini dulu, ntar yang aku harus begini, ntar kayak gitu, ntar yang tunggu aku sukses dulu. Nah ini dia udah bosan. Oke. Ini jenuh, bosan, hubungan yang melelahkan, membosankan. So di sini the mountain ini kayak kamu sering menunda. Nah, dia ada titik di mana dia juga ingin menunda. So, action dia adalah dia tunda. Jadi kayak dia jadi ragu dengan apa yang dia rasain sama kamu. Mungkin dia berubah, iya mungkin dia berubah. Oke. Bottom of the deck. The letter. So, dia suka menunda-nunda membalas WhatsApp kamu atau DM kamu. Whatever komunikasi yang kalian gunakan di aplikasi manapun, dia suka menunda-nunda. So next step dia adalah dia menunda untuk berhenti silent treatment. Gimana dong? Dia akan menunda-nunda untuk kembali ke kamu. Dia akan tunda-tunda. Jadi misalnya gini, udahlah silent treatmentnya seminggu aja, 2 minggu aja. Jadi kalau mau balik ke kamu tuh dia males, nggak ada spirit, nggak ada semangatnya, nggak ada excitingnya. Karena ini hubungan melelahkan, menjenuhkan menurut dia. So, dia akan menunda. Untuk distraction and silent di sini. Misalnya gini, dia punya niat untuk, udahlah besok aku mau malam minggu sama Capricorn, sama Virgos ya. Sama Virgos, besok aku mau ketemu Virgos, mau ngobrol lagi sama dia, gue nggak mau lagi diem-diemin si Virgos. Pas hari-hari hanya nanti aja gitu, kayak males gitu untuk ngobrol sama kamu, ketemu kamu, udah males. Oke. Langkah dia adalah dia tunda untuk kembali ke kamu, komunikasi lagi sama kamu tuh dia tunda. So bisa dibilang ini silent treatment akan lama. Kan dia tunda. Tunggu ini nanti habis jalan-jalan, nanti habis kerjaan yang ini dulu gitu. Jadi kamu udah nggak jadi prioritas dia lagi. Oke. Silent treatment. Kalau kayak gini gimana caranya? Mungkin Virgos kamu yang harus duluan. Karena dia udah nunda-nunda lama-lama nanti dia lupa kalau dia punya koneksi sama kamu. Dia tunda. Ini sengaja dilakukan, menunda. Kita lihat energi pesan dia yang silent treatment dengan Virgos. Please clarify, please clarify. Pesan dia yang silent treatment dengan Virgos, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels.
Thank you. Oke. Ini deck pertama. Di Emperor. Ada 5 deck ya, jadi ada 5 pesan. Di Emperor. Page of Pentacles. Oke. Eight of Cups. Page of Cups. Ace of Wands. Bener ditunda ya. Lama. Silent treatmentnya lama ya. So kita mulai dari deck pertama. The Emperor Energy. Ini ego. Aku pakai ego aku. Aku harus bisa kendalikan diri aku. Dan juga harga diri aku. Jadi aku merasa perlu untuk bertahan dengan ego aku untuk tidak bicara dengan kamu sementara ini. Oke. Page of Pentacles. Aku memilih untuk diam. Karena aku ragu dengan perasaan aku sendiri sama kamu. So aku memilih untuk diam, untuk meyakinkan diriku tentang perasaan aku sama kamu. Eight of Cups. Aku merasa hatiku berubah, perasaanku berubah sama kamu. Aku ngerasa hilang rasa aku sama kamu. Aku ngerasa cinta aku pergi dari aku sama kamu. Jadi aku ngerasa cinta aku berkurang sama kamu. Page of Cups. Masih ada rasa cintaku untuk kamu, iya. Aku hanya mencoba untuk meyakinkan diriku sama perasaan aku sendiri. Aku butuh waktu untuk perasaan aku sendiri, untuk ngeyakinin diri aku, untuk ngejalanin apapun sesuai dengan perasaan dan keinginan terdalam aku. Terutama di hubungan kita. Ace of Wands. Kalau aku udah siap, aku akan datang ke kamu. Kalau aku udah siap, saat aku udah yakin dengan perasaan aku, untuk kembali ke kamu, untuk ketemu kamu. Oke. So ini dia tunda, yes. Hubungan kita tidak lagi bersemangat. So aku harus semangat di sini. Ace of Wands. Oke, so itu pesan dia. Terakhir ya. Udah aus. Berapa jam nih? Oh, 1 jam 13 menit. So next ya, ini yang terakhir di reading. Nanti kita lanjut lagi. Ini pertama untuk 6 sign ya. Ini terakhir apa tadi? Cancer. Please clarify the truth dari dia yang terkoneksi dengan Cancer. The truth dari dia yang terkoneksi dengan Cancer. Okay. My darling angels. The truth dari dia yang terkoneksi dengan Cancer. Sun, Moon, Rising, and Venus yang sedang silent treatment. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Cancer. Powerful personal growth. Dia ada di fase untuk lebih dewasa. Biasanya proses dewasa berarti ada banyak masalah, baik dalam diri atau di luar dirinya dia. Fase mendewasakan diri. Oke. Jadi dewasa. Dia memilih untuk jadi dewasa. Fase untuk menyadarkan dirinya bahwa aku harus dewasa. Oke, bottom of the deck. Holding on way too tight. Oke. Dia ada di fase tentang kesadaran bahwa
Selama ini dia terlalu menggenggam apapun dengan kedua tangannya dan tak mau melepaskan. Apa tuh? Mungkin ada istilah anugerah berganti anugerah. Apa? Anugerah berganti anugerah maksudnya apa? Kalau kita genggam tangan kita dua-duanya dan kita tidak berbagi anugerah itu, maka itu udah cukup. Tapi kalau anugerah berganti anugerah, ketika kita mau membuka tangan kita, kemudian nanti masuk anugerah yang baru, kita genggam lagi, kemudian kita sharing lagi, dan kemudian kita dapat lagi anugerah. Anugerah berganti anugerah, berganti anugerah, berganti anugerah. Nah, ini tentang holding on too tight. Selama ini dia terlalu genggam semua hal. Selama ini dia terlalu kendalikan semua hal. Cancer, dia merasa selama ini dia selalu berjuang untuk hubungan dia sama kamu. Selama ini dia yang bekerja sendiri untuk hubungan ini. Kenapa? Karena dia tidak mau kehilangan hubungan dia dengan kamu. Posesif, berlebihan, arogansi terjadi karena takut kehilangan. So, akhirnya hubungan jadi toksik. Dan dia sadar itu tindakan yang tidak dewasa. Maka ketika dia silent treatment sama kamu, dia masuk di fase kesadaran tentang dewasa. Lebih dewasa. Oke, so mungkin nanti setelah selesai silent treatment, kalau nanti di deck ini dia kembali ke kamu, next actionnya dia, kamu akan lihat dia yang berbeda. Oke, atau misalnya gini, apa sih yang dia genggam dalam hidup dia, diri dia? Misalnya selama ini dia genggam diri dia aja, dia nggak mau kamu masuk dalam hidup dia. Nah, ini dia masuk di fase dewasa. Untuk tidak lagi menggenggam apapun sekuat tenaga, lebih berpasrah diri. Karena dia memutuskan untuk jadi dewasa di sini. Oke, next step dia, next actionnya dia. Untuk yang belum like, comment, share, dan subscribe, mungkin bisa kasih semangat ya. Itu kalau mau, kalau enggak ya udahlah, enggak dipaksa. Oke. My darling angels, next step dari dia yang terkoneksi dengan Cancer, yang untuk next step dia setelah dia silent treatment dengan Cancer, please clarify next action dia yang terkoneksi dengan Cancer setelah silent treatment. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Oke, Cancer. The anchor di sini. Mungkin dia pergi berlibur bersama dengan kamu. Mungkin punya rencana habis silent treatment dia mau liburan sama kamu untuk membicarakan hubungan kalian ke depannya. Karena dia pengen komunikasi dengan lebih santai, lebih rileks. Oke. Mungkin dia rencana untuk liburan sama kamu bersama. Bottom of the deck, the man di sini. Dia sekarang mungkin tindakan dia adalah dia datang ketemu kamu lebih gentle. Oke. Mungkin dia akan bilang, aku minta maaf, aku sudah nyakitin kamu. Aku minta maaf, aku sudah buat kamu menunggu lama. Aku selama ini childish, aku minta maaf. Aku mau berubah. Si action, divine masculine action. Tindakan, lebih ke tindakan. Tadinya mungkin dia nggak care sama kamu, dia jauh lebih care sama kamu. Tadinya mungkin dia nggak ngasih kamu status, dia gantungin hubungan, dia lebih bertindak untuk mengarahkan hubungan ini pada tujuan, yaitu bersama.
hubungan jangka panjang. So, fokus dia adalah tentang kamu dan dia setelah silent treatment berakhir. Dia akan kembali. So, jangan kaget ketika tiba-tiba dia muncul di hadapan kamu. Oke. Kalau kamu mau kembali ya sama dia, this is about good news. Tapi kalau kamu nggak mau balikan lagi sama dia, mungkin ini bad news. Oke, ini ada pesan dari dia. My darling angels, clarify pesan dari dia yang silent treatment dengan Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Deck pertama, okay. Deck kedua, okay. Deck ketiga, deck keempat, deck kelima. Kayak kalau bisa to the point dari 5 deck ini, I need time, Cancer. I need time. Give me a minute. Give me a time. Oke, kita mulai dari deck pertama. Page of Pentacles. Aku diam, aku lagi memikirkan hidup aku, karir aku, diri aku. Aku memilih diam untuk memikirkan semua rasa takutku akan hari esok, akan masa depan. Aku memilih diam. So makanya dia silent treatment dengan kamu. Eight of Cups. Aku tinggalkan rasa cinta aku sama kamu karena aku takut. Aku tidak bisa memegang komitmen aku sama kamu karena aku takut untuk menegaskan tindakan aku. So aku denial dengan perasaan aku kalau aku mencintai kamu. Lalu aku menyerah untuk tidak bersama dengan kamu. Page of Cups. Aku tidak bisa bohongi diriku, perasaan aku. Aku cinta sama kamu. Aku mencoba untuk berani menghadapi apa yang aku rasakan tentang mencintai kamu. Two of Swords. Aku bungkam perasaan aku ketika aku tahu kamu ngeblok aku. Oke, mungkin kamu blokir dia. Three of Pentacles. Aku akan menunggu kamu. Aku akan menunggu kamu. Aku akan menunggu kamu. Jika kamu udah punya yang lain, aku tetap akan menunggu kamu. Kita perlu bicara. Aku akan menunggu kamu sampai kamu buka blokirannya. Kita perlu bicara. Oke. So, dia jauh lebih dewasa, jauh lebih sabar menghadapi kamu. Dia yang dulu berbeda dari dia yang saat bertemu dengan kamu setelah silent treatment. Oke, ini ada situasi Two of Swords. Jangan diblokir, oke? Bahkan kalau kamu udah punya yang lain, dia tunggu kamu sampai bisa bertemu sama dia. Tetap menunggu kamu, oke? Itu aja. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.